Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamat lah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya, jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin menampilkan satu video lawas. Ya, ini video sudah cukup lama dan saya rasa teman-teman sebagian ya, mayoritas di sini belum pernah nonton. Karena ini video ini sudah sangat lama dan kebanyakan penonton mungkin ini kan banyak penonton yang baru setahun 2 tahun terakhir ini baru nonton ya. Hanya apa istilahnya banyak penonton-penonton baru. Jadi di sini saya mau tampilkan satu video di mana saat Choky Sitohang, ya saya rasa kalau saya sebut Choky Sitohang, teman-teman sudah familiar ya. Jadi ini video saat Choky Sitohang itu ditanyakan, ya, ditanyak oleh saudara-saudara Muslim kita, para mujahidin-mujahidin seperti Triun Slayer atau Kores, terus ada Bang Handi Selebiu, dan juga ada Swab ya dari Lentera Rohani. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Choky Sitohang itu ya modal imani saja gitu. Jadi imannya itu adalah iman imani saja tanpa menggunakan akal dan pengetahuan. Ya, jadi saat ditanyakan tentang pemahamannya tentang Alkitab, Choky Sitohang sama sekali tidak ngerti. Yang dia tahu pokoknya Yesus Tuhan, udah gitu saja. Kalau Anda tanya kenapa ayat ini begini, kenapa isi Bible begini, apa artinya gitu kan, nah, dia nggak akan tahu. Karena memang kebanyakan saudara-saudara kita di sebelah ya kurang lebih seperti Choky Sitohang. Tapi ya itu nggak ada masalah sih, itu iman mereka ya, mau gimana gitu. Ya itu kan iman mereka, kita nggak bisa komplain juga gitu. Tapi di sini saya ingin mengajarkan kepada teman-teman, terutama yang nonton ini ya, agar kalian itu cobalah mereview ulang, mencari lagi kebenaran. Memang kita nggak bisa pungkiri bahwa saat kita lahir, kita sudah punya agama gitu. Ya, belum punya KTP tapi sudah punya agama. Orang di Indonesia mayoritas seperti itu. Saat Anda lahir, ya, kalau Anda Kristen, mungkin Anda sudah dibawa ke gereja. Dari Anda bayi gitu kan, saat orang tua Anda pergi ke gereja, Anda dibawa juga gitu, ikut dibawa. Begitu juga dengan kalau Muslim, yang perempuan udah disunat duluan. Ya, sudah disunat duluan. Kalau yang Islam sudah dikenalkan dengan agama Islam. Kita dapat agama itu warisan. Itu nggak salah. Yang gituan nggak salah. Cuman yang jadi masalah, saat Anda sudah punya kesadaran, Anda harusnya mereview ulang, mencari tahu. Sudah benarkah agama Anda? Sudah benarkah jalan yang Anda pilih? Apakah agama Anda akan membawa Anda ke surga? Atau sebenarnya nggak nyampe ini nanti ke surga? Takutnya nyasar gitu. Ya, takutnya nyasar. Jadi, saat kita sudah punya kesadaran, harusnya kita mencari tahu lagi. Ya, jadi agama itu bukan diwariskan, tapi kita yang mencari. Begitu juga dengan kalau yang lahirnya Muslim, ya kalian cari tahu gitu. Benar nggak gitu? Jangan jadi orang yang agamanya KTP doang. Tanpa tahu sebenarnya Tuhan yang kalian sembah itu siapa, bagaimana konsep keselamatan, dan bagaimana supaya masuk surga. Karena kan endingnya kita yang penting cara masuk surga. Saya rasa semua sama ya. Semua manusia itu pasti berpikir bagaimana supaya kita masuk ke surga jannah ini. Nggak mungkin ada yang pergi pedulin cara masuk neraka ya.
Jadi kalau disuruh pilih ya tentu saja kita lebih penting cara masuk surga. Nggak tahu cara ke neraka juga nggak masalah gitu. Nggak penting juga gitu kan. Nah, jadi tolonglah direview ulang dan mungkin saya tunjukkan dulu video ini supaya membuka wawasan kalian bahwa orang sekelas Choky Sitohang pun yang kita anggap ya cukup pintar, MC yang kemampuan intelektualnya ya secara manusiawinya bagus, secara pengetahuan umumnya bagus, tapi kalau konsep keimanan ya tetap akan mutar-mutar. Tetap akan seperti itu. Oke, kita dengarkan dulu. Oke, Iya. ini ada Lenteran Rohani. Shalom, Lenteran Rohani. Shalom. Shalom alaikum. Shalom Erektuf alaikum. kafirim, erektuf lekulam. Oh ya, Maslum khair Haleluya. hayom. Ya, silakan. Ah, Ini haleluya. bahasa Barakah Ibrani. syukur meluhenu. Belum nyampe saya ilmunya ke sana. iya, Ah, coba ditranslasikan dulu bahasa Indonesianya apa? iya. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ah. Lentera. Oke, malam Pak Choky. Selamat malam juga Pak. Tak pikir sampean orang Ibrani asli, orang Israel. Hebat sekali bahasanya. Mau daftar Nendi. maksudnya. Ani Oh, Mr. iya. Heret. Mantap Pak, mantap. Bapak mau nanya apa sama saya? Ayo kita Nanya diskusi. tata. Nah, Apapun yang baik. saya Pak, mau aminkan nanya bukan? dikit nih, Pak. Saya mau nanya dikit tentang di kitab Perjanjian Lama situ pada Ulangan pasal 32 ayat yang ke-8 di situ Oke. dalam teks aslinya di situ dikatakan Behanchel Elyon Halo, Goyim Pak. Behafrido Beni Palentera. Adam Yasab Palentera. Yasef. Bolehkah dialihkan ke bahasa Indonesia Pak Lentera? Karena kalau sudah masuk bahasa yang bukan bahasa Indonesia, Saya cuman baca, saya saya kurang bacakan mengerti. teks originalnya doang kok. Saya cuman bacakan teks originalnya doang. saya perlu ingatkan Pak Lentera bahwa pertanyaan yang Bapak ajukan harus ada kaitannya dengan kesaksian saya tadi. Betul. Karena saya diundang sebagai pesaksi di sini, Ya. Pak. Maaf Saya ya, Pak bukan Lentera. penelaah Alkitab. Jadi Bapak boleh lanjutkan, tapi Bapak harus ingat pesan kami tadi. Silakan Pak. Ya. Oh, padahal saya pengen tanya-tanya gitu tentang isi Alkitab nih. Harus sesuai Boleh dengan dong. kesaksian saya, karena saya diundang ke sini sebagai Oke. pesaksi, Pak. Oke, mungkin Pak Lentera ini Dilanjutkan. tidak masuk Ya. dalam kategori kita ya. Tadi Maaf ya, sudah di Pak note Lentera. bahwa ini. Ya. Oke, kita langsung ke Pak Le. Silakan. Saya dulu ya Pak ya. Aritonang. Terima kasih. Ya. Ya, saya Andi. Oh. Selamat malam Bapak-bapak. Saya dulu Selamat ya Pak. malam. Apa gimana? Ya, selamat malam Ya. Pak Choky. Ya, selamat Tadi malam. Anda pernah mengalami sakit gitu ya, Pak Choky ya. Terus Betul. kemudian semangat gitu ya. Terus ada kontak dengan Tuhannya, Tuhan Anda Yesus gitu ya. Saya ada ayat di Bible Pak. Sebenarnya ayat ini Silakan. menurut beberapa teman-teman Kristen juga mengakui bahwa ini firman Tuhan dan ada juga mengatakan bukan firman Tuhan. Seperti di Markus 16, 15, 18 Pak. Pergilah ke seluruh dunia beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Terus kemudian yang percaya dibaptis, nggak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya Pak langsung kelima aja, keempat itu nggak bisa itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja Pak gitu loh. Maksud saya itu taruh tangan di tempat badan Bapak disakitnya di leher, Kak, taruh situ sembuh tuh Pak. Kalau percaya Markus 16, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat Baik. perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak itu aja. Makasih. Selamat malam. Tentu saja bisa Pak Handi. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan, Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa Pak Handi? Saya tanya. Tapi itu ayat Kalaupun tantangan saya loh, Pak. minta, dengarkan saya dulu Pak, sebentar. Iya, silakan Dengarkan saya Pak. dulu. Maaf, sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Pada akhirnya, Tuhan punya otoritas atas hidupku, dan aku percaya. Pada Yeremia 29 ayat 11 yang kuulang-ulang berkali-kali, bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan pernah anggap ayat, minyak urapan, roti perjamuan, salib yang digantung di leher, itu adalah barang dagangan. Kita taruh
iman kita pada segelintir ayat, lalu kita pakai tidak pada konteksnya. Lalu kita anggap dengan menyebutkan dengan bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Lantas kita bilang bahwa kita sudah sembuh 100% tapi belum ada buktinya. Terus kalau nggak sembuh, saya tanya, mau dipertaruhkan di mana iman kita, Pak? Karena Habakuk mencatat, sekalipun bunga tidak mekar pada masanya, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, ternak pun tidak menghasilkan anak-anaknya, tidak ada yang dapat dinikmati di bumi, aku akan tetap memuji Allahku. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita berkat, Pak, tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melatih percaya kita kepadanya di saat jawaban doa kita belum diwujudkan. Pak Handi, memang ini dalam konteks diskusi kita. Saya senang Bapak bertanya, tapi saya juga perlu mengingatkan kita semua di forum ini. Masih banyak orang Kristen yang belum bertumbuh secara dewasa lewat imannya. Karena merasa apa? Kalau Tuhan tidak dengar doaku, padahal aku percaya padanya, berarti Tuhan sama seperti Allah yang jauh di sana memainkan lensa pembesar, lalu kita semutnya, dan di tengah hari sinar tersebut menembus panas ke semut itu dan kita bernari-nari kepanasan, kesakitan. Kita masih menganggap Tuhan kita tuh penghukum dan nggak ngedengerin apa maunya kita. Padahal yang punya hidup minoritas itu kita, Pak. Yang punya otoritas dan kuasa adalah Tuhan. Jadi Pak Handi, saya mohon kepada Bapak dan saudara-saudaraku, mari kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Belajarlah percaya pada Dia. Amin. Justru begini Pak, satu menit. Begini Pak. Oke, ini sudah melebihi batas, jadi beliau juga sepertinya menanyakan juga yang mau menguji ya. Ini kayaknya kadrun juga ini. Oke, langsung ke Pastor Sarah aja nih. Shalom. Shalom, Pastor Sarah. Sehat ya. Sehat, puji Tuhan. Ya nanti saya tanggapin dikit yang itu tadi ya. Shalom, itu Coki. Iya. Oh, shalom. Shalom, Bu. Saya bingung. Iya, saya bingung ini. Maksudnya, aduh, mau bilang apa ya? Sebenarnya keluarga ya, baru kali ini kita ngobrol ya itu ya. Iya. Oh. Iya, adik saya itu suaminya dari Eda Emma Junita, kakak sepupunya, Papi Emily. Papi yang Emily. Di Pasar Jangkrik, iya, Pasar Jangkrik, dokter dokter. Saya kakaknya. Oke. Salam Iya. sekali lagi, salam hangat keluarga. Salam Mitra. Iya, ini lagi di rumahnya Emily nih, saya. Oh, salam untuk keluarga di sana. Iya. Anak-anak pada belajar. Iya, salam untuk tulang katanya tadi. Nah, ini saya ini ya sangat diberkati dengan kesaksiannya ya, walaupun pernah juga saya dengar waktu itu di channel yang lain apa gitu ya, tapi pernah kesaksian dan saya selalu diberkati. Nah, saya mau tanya nih, itu sakitnya nggak pernah kumat lagi kan ya? Enggak, saya udah disembuhkan secara total. Nah, puji Tuhan. Itu dia. Kalau memang Tuhan yang menyembuhkan itu bedanya ya. Mujizat itu yang disembuhkan Tuhan itu memang tidak pernah kembali lagi. Saya percaya itu. Kalaupun kembali nggak apa-apa, Bu. Disembuhkan karena lagi Tuhan gitu saya ya. tetap baik. Enggak. Iya, saya mau sembuh mau enggak, Tuhan saya tetap baik, Bu. Amin. Yes, betul. Itu juga iman saya. Apapun baik hal yang buruk maupun yang baik dalam kehidupan kita, tetap saya katakan Yesus teramat baik buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus sama dulu, sekarang dan selamanya. Mau kita sembuh mau enggak, yang penting buat saya urusan keselamatan, Bu. Kalau saya pegang janjinya Tuhan, saya ikuti Yesus, saya ikuti iring Dia, bukan apa mau saya, tapi apa mau Tuhan dalam hidup saya. Gitu aja. Amin. Iya, luar biasa. Nah, tadi saya juga suka itu jawabannya waktu bisa bahas tentang iman ya, itu juga yang saya pegang juga sampai hari ini ya, bahwa untuk kita tetap beriman ya. Saya bangga dengan jawaban itu Coki tadi ya, bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib ya, sudah selesai, artinya apapun ya pasti Tuhan selesaikan gitu. Jadi ya itulah iman itu, jika Dia saja menyerahkan dirinya kepada kita, apalah arti
sebuah masalah kita pasti Tuhan selesaikan. Saya suka jawaban itu. Maju terus Puji dalam Tuhan. pelayanan ya. Nah tadi saya Siap. mau menanggapi sedikit yang tadi itu ya. Nggak usah Pastor, Kadang nggak usah nggak usah ditanggapin ya. yang kayak gitu. Iya. Oh ya. Lebih berguna lagi buat Bang Coki ini kapan lagi kita jarang-jarang buat ini. Kalau Oh, yang ya. tadi itu apalah itu gitu. Betul. Saya nggak tahu soal ini. Jadi gini, Mas Leo dan Iya. Mbak Sarah dan teman-teman semuanya, saya menyerahkan acara ini pada yang punya otoritas. Kan yang punya otoritas ini Mas Leo. Iya. Saya juga diundang sebagai tamu. Jadi saya juga berikan Mas Leo sebuah kesempatan untuk menilai siapa orang yang berhak bicara sama saya atau tidak. Bukan saya ingin dibatas-batasin, tapi mari kita belajar bertumbuh. Saya sudah berikan jawaban kepada orang yang tadi apapun motivasinya, dia mau menguji kah, dia mau tahu benaran tentang firman Tuhan. Saya sudah katakan kebenaran firman Tuhan kepada dia dan saya percaya dia diberkati. Saya tidak peduli beliau siapa, latar belakang yang mana, saya katakan lewat kesaksian hidup saya, kalaupun sesuatu tidak berubah, kalaupun yang saya doakan hari ini tidak dinyatakan langsung oleh Tuhan, Tuhan saya tetap baik, dan saya nggak akan jual dia hanya untuk jawaban doa. Nah, itu dia yang mau saya tadi tambahkan tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan, iman yang seperti itu, sekalipun saya tidak dilepaskan dari api ini, kami tetap tidak akan menyembah pada berhala itu, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan, dan Tuhan menyelamatkan. Iman itu yang seperti itu yang dibutuhkan orang pada saat ini, dan puji Tuhan kesaksiannya luar biasa. Itu Coki, salam sama Eda, tetap semangat ya di masa pandemik ini. Pokoknya salam buat keluarga ya semuanya. Amin. Terima kasih itu Sarah. Ya. Terima kasih Pastor Sarah. Salam keluarga hambanya. Salam. Amin. Seru nih Mas Leo, sebenarnya dilepas dikit juga nggak ada masalah. Nanti kan kita bisa diskusi agak tajam. Cuma memang waktu yang jadi masalah tadi ya, karena yang lain kan masih mau nanya sama saya dan saya kasih kesempatan. Nggak apa-apa. Terima kasih Mas Leo udah jadi moderator yang baik. Terima kasih. Sama-sama. Soalnya memang ya kayak gitu banyak ada hal yang nggak ini gitu. Jadi luas, maaf banget ini Bang Coki karena ini kan di YouTube, jadi semua iman bisa menonton dan ini gitu. Nggak usah minta maaf, nah. Saya udah tahu kok. Pada saat saya mengambil keputusan untuk melayani di sini, hal-hal seperti ini akan datang. Jadi sekali lagi itu bukan kebetulan dan Tuhan melihat juga. Tuhan kan izinkan mereka juga datang ke sini. Jadi kita sebisa mungkin melayani, sebisa mungkin, ya. Iya. Baik, halo. Ini kita sampai mana tadi nih? Aritonang ya? Aritonang, silakan. Aritonang, shalom. Aritonang. Ya, terima kasih udah diberi waktu ya buat Bang Leo. Ya, sama-sama. Ini gereja itu saya berharap untuk kedepannya seperti ini juga lagi untuk. Sorry, Pak Triune Slayer ya. Silakan Pak Triune. Akhirnya waktuku tiba. Ya, shalom untuk saudara-saudara senegara kami, Bro Leo dan Bro Coki Sitohang. Wah, gua sering nonton banyak Bro Coki ini, emang panutan untuk apa ya? Untuk MC di Indonesia terutama. Lalu tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung aja ke topik yang dibahas. Ini sangat menarik karena sesuatu yang memotivasi lalu menguatkan Bro Coki Sitohang ini adalah ayat Yeremia ya, Yeremia 29 ya. Iya, ayat 11. Iya, betul. Ya. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ini kan kalau kita ketahui secara bersama, ini kan ayatnya asalnya Tanakh, milik Yahudi ya. Milik Yahudi. Lalu kemudian kalau di keimanan kalian, itu menjadinya perjanjian lama. Nah, yang menarik di sini, di dalam dunia ini banyak sekali Tuhan. Contoh, ketika zaman Yesus itu ada Saturnus yang memberikan bulan Saturnalia sebulan. Orang-orang Yunani dan Romawi berdoa kepada Saturnus, lalu kemudian mendapatkan kemakmuran juga. Lalu di India kita tidak lupa dengan Karnimata. Karnimata ini adalah dewa tikus, disembah juga. Kemudian arahnya Mas Triun ngomongnya kemana ini? Mas Triun kita akan juga sebenarnya pertanyaannya. Kita akan ke sana. Nah, lalu kemudian saya nggak ngerti, Anda sedang ngomongin tentang sejarah, saya nggak paham. Aduh. Mas Leo, kita mesti kurang-kurangin. Ada orang dengan akun namanya ya Triune Slayer. Triune itu adalah lambang daripada Trinitas. Itu adalah Allah
Roh Kudus, Allah Bapa dan juga Allah Anak. Itulah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Ketika mereka menggunakan akun Slayer seperti ini, sudah jelas sekali dia ingin memunculkan kontroversi, konflik, dan bahkan nanti dia akan giring pembicaraan kita ke arah perpecahan. Tidak usah beri kesempatan kepada iblis untuk masuk ke dalam forum kita. Kita harus fokus pada pertumbuhan iman. Bagi saudara yang mau dilayani, mengenal Yesus Kristus lewat kesaksian saya, silakan. Silakan, Anda masih punya waktu beberapa menit lagi. Tapi kalau Anda hanya datang ingin mengacaukan situasi, saya kasih tahu sama Anda sedang berurusan dengan siapa. Anda sudah punya upahnya sendiri. Ya, hati-hati. Ya, teman-teman sudah dengar ya, ini video lama yang memandunya adalah Veronica Violeta. Ya, sudah lama juga nggak ngobrol sama Mbak Vero ini. Dulu saya pernah kongsi sama Mbak Vero ini. Kita pernah buat satu channel bareng ya. Saya, Goldian, dia, ya, dengan Niken juga. Kita buat satu channel yang isinya itu tentang kebangsaan. Ada Willy juga. Ya, Willy itu sarjana teologi juga, muridnya Stephen Tong ya. Jadi ada Willy, ada si Vero, ada Niken, ada saya dan Goldian. Ya, saat itu Vero menggantikan posisi Niken karena Niken terlalu banyak komplain. Dan ya kita buat channel seperti itu, tapi terakhir bubar lantaran saat itu teman-teman dari pihak sebelah ngamuk. Ya, mereka mengatakan bahwa HMC terlalu sadis dalam membongkar ya. Jadi mau nggak mau mereka mutusin mundur. Padahal itu channel yang bagus. Ya, saya senang kerjasama dengan mereka saat itu karena saya lihat mereka ini punya wawasan-wawasan yang bagus. Tapi ya kita bisa lihat di sini ya, Vero pun nggak bisa membantu Coki saat ditanyakan dan terdiam karena memang nggak akan bisa dijawab teman-teman. Kalau Anda nggak ngerti semua Tuhan yang Anda sembah itu siapa, Anda akan mutar-mutar saja. Kalau cuma modal imani, ya susah. Ada orang mengimani bahwa pohon itu Tuhannya, ya sudah imani saja gitu. Kalau ditanya, kenapa Tuhan kamu itu pohon? Ya pokoknya saya dari lahir, saya nyembah pohon. Saya sakit, saya nyembah pohon ini, sembuh saya. Artinya dia Tuhan, udah titik gitu kan. Saya ada kesusahan, saya doa sama pohon ini, berhasil saya lewati kesusahan itu, udah selesai. Jadi modal imani saja. Banyak ya orang-orang di luar sana itu yang modal seperti itu. Pokoknya, dan pokoknya. Tanpa tahu sebenarnya yang dia sembah itu apa dan ajarannya seperti apa. Tentu saja ada awal mulanya gitu kan. Kenapa orang ini menyembah pohon itu? Pasti ada yang memulainya. Pasti ada yang memulai gitu, nggak mungkin ucuk-ucuk. Terus yang memulai ini siapa? Misalnya kita sebut, yang memulai ini namanya Budi. Kenapa dia bisa memulai menyembah pohon? Sehingga diikuti sama orang-orang. Ya, dia ajarkan orang-orang di desanya untuk ikut menyembah. Apakah Budi ini seorang nabi? Apakah Budi punya mujizat? Apakah Budi memang ngomong seperti itu? Atau ada yang ngepelintir? Jangan-jangan Budi ya bertemu dengan Tuhan yang turun dalam rupa pohon. Sama seperti Musa yang bertemu dengan semak yang terbakar. Ya, Budi mengatakan bahwa Tuhan menjumpainya dalam wujud pohon. Datang pengikutnya dipelintir. Tuhannya adalah pohon. Bisa jadi kan? Orang pertamanya nggak nyuruh nyembah pohon. Dia mengatakan dia bertemu Tuhan yang turun mengambil bentuk dari pohon itu. Dia berbicara dengan pohon. Datang si Budi ini, datang murid-murid si Budi, eksegesis helikopter. Kan takutnya seperti itu. Jadi cobalah cari tahu, pelajari dulu sejarahnya. Lihat ada kontroversi atau tidak. Sebenarnya apa yang diajarkan. Kan gitu. Sama misalnya kalian mengikuti satu agama. Siapa yang pertama sekali mengajarkan? Nabinya siapa? Apakah nabinya ngajarin gitu? Apakah benar nabinya menyuruh menyembah dia? Ataukah nabinya menyuruh menyembah kepada Tuhan yang dia sembah? Coba dicek benar-benar ya. Terus bagaimana cara selamatnya? Mengikuti teladannya, mengikuti ajarannya, atau harus percaya dia sebagai Tuhan? Kalau memang dia nggak pernah ngajarkan, jalan keselamatan harus percaya dia sebagai Tuhan, ya ngapain dia dipercaya sebagai Tuhan? Ngapain kan seperti itu? Jadi cobalah gunakan akal untuk mencari tahu lagi. Review ulang gitu kalau dibilang. Ya, bahasa gaulnya review ulang nih. Sudah benarkah cara Anda beragama? Sudah benarkah jalan yang Anda pilih ini? Apakah ini akan menuju surga?
atau malah salah-salah menuju kepada kebinasaan. Nah, jangan sampai salah jalan ya. Karena ini one way ticket, teman-teman. One way ticket. Nggak ada kesempatan kedua. Kalau Anda bisnis gagal, bangkrut, ya mungkin Anda bisa lagi. Ya, memulai dari awal lagi gitu kan. Cari lagi gitu. Tapi ini one way ticket, gagal nggak bisa lagi kawan-kawan. Ini ibaratnya Anda main game, nyawa Anda cuma satu. Harus menang. Ya, harus menang. Jadi, pastikan benar-benar. Review benar-benar. Cari tahu benar-benar ya. Jangan modal imani-imani saja. Itu anjuran dari saya. Itulah kenapa saya putarkan video ini, biar kalian lihat ya. Biar kalian lihat gitu. Bahwa ya kita nggak bisa cuma modal imani saja. Kalau memang teman-teman Kristen mengimani bahwa, oh yang benar itu yang kami imani sekarang, oke silakan. Silakan itu iman kalian. Tapi pelajari benar-benar, udah benar nggak? Takutnya rata-rata nggak ada yang tahu. Takutnya kebanyakan mayoritas itu nggak tahu. Contoh di video awal gitu kan. Rizuli Lubis nanya, bingung sendiri gitu. Ya, bingung sendiri. Live pula itu. Jadi nggak bisa dibatalkan videonya. Nah, itulah yang terjadi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Dan sekali lagi, semoga video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk mengetahui kebenaran sesungguhnya, agar kita jangan tersesat. Ya, agar kita jangan salah pilih kapal kita ini. Nanti nggak nyampe pula ke jannah. Mungkin itu saja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.